Oke guys, kembali lagi di my channel. Oke, kali ini gue akan ngebahas mengenai semua perangkat ya guys, dimana semua perangkat saat ini itu sudah jarang mendapatkan charger ya guys. Terkadang cuma dapat kabel casannya aja, jadi palanya nggak dapet. Di situ dimana kita yang mesti mengetahui seberapa pentingnya sebenarnya. Jadi lebih banyak orang itu bahkan yang sudah tahu elektronik terkadang lupa atau mengabaikan hal tersebut. Jadi di sini gue akan ngasih tahu hal yang sangat sederhana tapi bisa membuat elektronik atau perangkat jadi lebih panjang umurnya gitu guys. Sebenarnya di beberapa perangkat itu sendiri sudah ada peringatannya, juga ada yang berada di dalam manual booknya. Untuk beberapa contoh di beberapa perangkat yang ada di sini juga ada, nanti gua akan tunjukin yang ada di dalamnya, kemudian yang ada di dalam manual booknya. Jadi hal simple ini adalah batas dimana elektronik tersebut membutuhkan daya. Jika berlebih dengan jangka yang panjang, itu akan membuat perangkat itu sendiri cepat rusak, terlebih benar-benar yang berkali-kali lipat gitu untuk kapasitas dia sendiri. Itu bakal terhitung dengan cukup waktu yang cepat untuk merusaknya. Bahkan di beberapa kasus headset ini dalam keadaan normal terus dicas, tinggal tidur ya kan, bablas dengan kapasitas yang menggunakan berlebih kali lipat dengan yang dia butuhkan, sehingga bocor kemana-mana sampai ke si headsetnya, bukan tempatnya lagi gitu. Sampai ke headsetnya pun baterainya jebol, sampai akhirnya perlu pergantian baterai, PR lagi ya kan guys. Jadi mengantisipasi hal tersebut, kita perlu mengetahui hal sedikit gratis ya kan, dari video kali ini saya buat dengan mengetahuinya. Oke, yang pertama di sini ada sebuah headset. Nah, di dalam sebuah headset ini itu sudah ada yang di dalam ya kan, juga ada yang di manual book. Kalau di headset ini memberikan peringatan tersebut ada di belakang. Jadi kapasitas input ini itu 5 volt. Inputnya yang diperlukan 500 mA. Untuk 1 ampere oke, bisa, tapi lebih baik penuh cabut. Mau lebih jangka panjang untuk perangkat ini ya sesuai yang dibutuhkan, 500 mA. Yang ini adalah kapasitas si baterai yang berada di dalam rumah headset ini ya guys. Oke, yang ini berada di belakang. Ini adalah Baseus pertama yang saya beli, tinggal sebelah. Kalau untuk Baseus ada di dalam, di belakangnya polos. Jadi untuk Baseus sendiri di sini memberikan informasi bahwa chargernya perlu 5 volt 300 mA saja.
Untuk di bawah ini tidak akan mengecas, tidak akan menambah si baterainya. Yang diperlukan 300 mAh saja. Di atasnya oke. Yang seperti tadi juga ya guys, yang sudah saya jelaskan. Oke, berikutnya Baseus juga ini. Untuk Baseus yang ini berada di dalam juga. Ya, di sini. Oke. Di sini nih. Memerlukan input 5 volt. 480 mA. Untuk outputnya sendiri 140 mA. Untuk output ini itu yang dikeluarkan di sini guys, yang dikeluarkan si ini headset ini 5 volt juga sama, tapi ampernya 140 mA. Jadi dua pin ini kita coba untuk jumper, kemudian dicolokkan ke handphone. Statusnya mengecas, tapi tidak akan menambah karena yang dibutuhkan handphone itu ampernya rata-rata untuk saat ini itu 1 ampere atau 500 ke atas ya. Oke, berikutnya di pot ini tidak ada kosong, jadi di sini kita perlu mengetahuinya di manual book ya guys. Yang ini juga sama, pot oxfanya. Jadi di beberapa kasus yang saya dapati itu ketika dicas itu mati total. Nah, kita perlu mengetahui dulu sebelumnya. Jadi kenapa misalkan pembeliannya itu sama dengan si A gitu kan, tapi pot gue lebih cepat matinya gitu, apa gagal produk? Belum tentu gitu kan. Bagaimana kita mengecasnya, menggunakan casan apa ya kan. Nah, kemudian mengaruhi si perangkat dengan jangka panjangnya si perangkat ini sesuai pemakaian juga ya kan, terlebih menguranginya dengan pengecasan yang diperlukan. Oke, berikutnya untuk TWS untuk speaker mikrofon, maksudnya untuk mikrofon ini sendiri tidak ada ya di case nya. Gue lebih bener-bener seneng banget gitu ngelihat perangkat yang ada saat ini itu tetap memberikan hal seperti ini gitu, meskipun yang sebenarnya orang tidak memperdulikan hal ini gitu, tapi sesuatu hal yang sempurna dimana orang yang mengetahui hal ini, kita tidak mencari manual book, tetapi sudah ada gitu di dalam perangkatnya. Jadi hal ini kita pastikan, atau gue pastiin bahwa mereka benar-benar peduli dengan perangkatnya, bukan hanya menjual tapi ingin si penggunanya menjaga gitu, agar dapat memberikan yang terbaik untuk alat ini gitu dalam jangka panjang, awet apik gitu kan. Oke, berikutnya ini adalah casan mobil RC remote control. Jadi ke USB bebas ya kan, tapi di sini perlu tetap kita gunakan input perlu inputnya DC 5 volt 0,5 sampai 2.0 ampere. Jadi mereka memberikan spare
Nah, dengan output, jadi ini input dan ini output ini ke si baterai mobil remote yang baterai mobil remote ini itu gini modelnya, jadi colok gini. Jadi input yang kita colokkan ke kepala casan yang dibutuhkan 5 volt 0,5 sampai 2.0 ampere, jadi bisa tuh dipakai. Dengan output yang ke baterai 3,7 volt 500 mAh. Jadi yang keluar ke sini itu, di sini ada komponen yang keluar ke sini adalah 3,7 volt 500 mAh. Nah, ini untuk mobilan. Untuk spray gun ini ada di dalam manual book. Ini adalah contoh yang akan saya berikan salah satunya. Jadi untuk di perangkatnya tidak adanya di manual book. Ini pun ada di manual book. Kita baca manual booknya agar perangkat kita lebih awet dalam jangka panjang. Nah, ini manual booknya ya guys, untuk water supply spray oksigen injektor. Jadi di dalam sini terdapat ini nih charger input 5 volt 1 ampere yang dibutuhkan itu. Oke, jadi segini aja dulu. Semoga video ini bermanfaat agar alat elektronik di rumah kalian berumur panjang, awet gitu, dengan cara hal yang ini dulu aja gitu. Karena yang ini, cara ini benar-benar berdampak banget, karena elektronik saat ini benar-benar nggak dapet pala casan, lebih cuman dapat kabel casan. Jadi kita perlu baca manual book. Sekian, terima kasih dari saya.